Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja nih Bapak Ibu. Masih ada dari bagian teman yang belum bergabung. Nanti kita sambil jalan-jalan bagian. Sebelum kita memulai rapat pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami antarkan. Cukup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan kami terkait dengan evaluasi DES Timbal Balik TW2 tahun 2024 ini. Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi dari keaktifan Bapak Ibu dalam mengikuti DES Timbal Balik di TW2 ini. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan di TW2 ini. Mas Satrio mungkin bisa membantu untuk nge-share materinya yang tadi saya post di grup. Yang pertama terkait dengan capaian IKU kota, ini juga untuk pengetahuan dari Bapak Ibu yang di timbal balik. Kemarin setelah dilakukan tes daftar kinerja dengan pemerintah DIY, kemudian kita juga harus melaporkan data IKU capaian kota di TW2. Next, Mas. Nah, untuk IKU kota masih ada 3 indikator utama yang belum tercapai, yaitu di lama tinggal wisatawan, terus kemudian di indikator angka pertumbuhan ekonomi, dan di indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Untuk lama tinggal wisatawan, realisasinya di bulan Juni 2024 ini sebesar 1,728 hari atau kurang sedikit ya dari target tahunannya itu di 1,8 hari. Terus kemudian untuk angka pertumbuhan ekonomi, kami masih menggunakan data di tahun 2023 yang dirilis oleh BPS, angkanya di 5,08%. Terus kemudian untuk indeks kualitas lingkungan hidup ini masih menggunakan angka yang di tahun 2023 juga sebesar 52,06%. Lanjut. Nah, ini adalah capaian kinerja fisik pemerintah Kota Yogyakarta di TW2. Di TW2 ini dari target fisik sebesar 60,05%, realisasinya 57,15%, sehingga ada deviasi 2,90%. Terus kemudian kalau kita bandingkan dengan realisasi di 2023 pada posisi TW2 yang sama, terjadi peningkatan. Kalau di tahun 2023 realisasi kegiatan fisiknya di TW2 52,85, untuk yang realisasi 2024 di TW2 capaian fisiknya mencapai 57,17%, ada peningkatan sebesar sekitar 5% ya. Kemudian kalau kita lihat dari daftar OPD penyumbang deviasi fisik, yang terbesar ada di Dinas PUPKP sebesar minus 21,72, terus kemudian yang kedua di Dinas Perhubungan, yang ketiga di bagian hukum, yang keempat di bagian satuan, dan yang kelima ada di DPM PTSP. Terus kemudian kalau kita melihat dari penyebab deviasinya, ini ada yang menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Seperti kalau yang dari RTL, yang dari DPU PKIP itu ada kaitannya dengan RTLH, masyarakat menghendaki pembukaan dalam keselamatan. Ada juga yang terkait dengan proses pengadaan barang impor yang masih harus menunggu izin wali kota. Terus kemudian juga ada yang kaitannya dengan menyesuaikan permohonan pendampingan dari OPD Mitra Kerja Komisi. Terus kemudian yang kedua terkait dengan menyesuaikan, oh maaf saya keliru bacanya. Untuk yang menyesuaikan situasi dan kondisi lapangan ini seperti belanja tenaga kebersihan dari DLH, begitu juga dengan jaringan listrik karena masih menunggu kesiapan depo. Terus kemudian juga kegiatan yang dilaksanakan menyesuaikan jadwal atau kebutuhan yang didanai oleh BOS. Terus kemudian untuk yang menyesuaikan stakeholder lain, malah yang saya sampaikan tadi yang terkait dengan RTLH yang di PU, masyarakat menghendaki pembukaan secara barang. Terus kemudian juga terkait dengan proses pengadaan barang impor yang menunggu proses izin wali kota, terus kemudian juga menyesuaikan permohonan pendampingan dari OPD, ada juga yang masih menunggu jawaban dari personel yang akan menjadi anggota forum komunikasi kebakaran FKK dari Damkar, terus kemudian ada juga yang proses pengadaan cadangan barangnya terhambat karena masih menunggu harus uji lab beras dari pihak ketiga. Terus kemudian yang keempat faktor penghambatnya adalah perubahan rencana
maaf, nomor 3 menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku. Ini apa namanya? Karena memang di pemerintah kota di tahun ini ada peraturan untuk mengajukan izin wali kota nih, kalau ada yang akan melakukan belanja alat impor. Terus kemudian yang keempat, perubahan rencana pelaksanaan kegiatan. Ini seperti adanya perubahan HPS sehingga survei harga yang membutuhkan waktu lama dan percepatan kembali harga. Terus juga ada kaitannya dengan perubahan perencanaan seperti review dokumen DID karena adanya perubahan desain untuk Taman Budaya Embung Piwangan. Terus yang kelima terkait dengan penyesuaian anggaran. Ini ada kegiatan yang baru bisa dilaksanakan karena adanya penyesuaian anggaran karena kesalahan kode rekening. Terus yang keenam, pelaksanaan kerjaan terhambat. Ini dari Dinas PUJ terkait dengan pembangunan IPAL Soro Sultan Pranon terkendala karena adanya air yang keluar terus-menerus dari dasar tanah. Next. Terus kemudian ini terkait dengan kinerja keuangan pemerintah di TW2. Di TW2 ini dari targetnya 57,01%, realisasinya hanya sebesar 41,18% atau ada deviasi fisik sebesar 15,83%. Kalau kita bandingkan dengan di 2023, capaiannya di 2024 ini realisasinya lebih bagus. Kalau realisasi di 2023 itu hanya sebesar 37,08, di 2024 ini sudah 41,18%. Nah, kalau kita lihat dari sub kegiatan, persentase sub kegiatan dengan deviasi lebih dari 10% ini masih banyak, sebesar 24,85%, atau masih ada sebanyak 754 dari 3034 sub kegiatan. Nah, beberapa sub kegiatan penyebab deviasi keuangan antara lain realisasi belanja gaji dan TPP yang menyesuaikan kebutuhan pada masing-masing SKPD. Terus kemudian juga kegiatan yang dilaksanakan menyesuaikan jadwal atau kebutuhan yang didanai oleh BOS. Terus kemudian juga belanja pada sub kegiatan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran tidak dapat dilaksanakan karena reschedule jadwal pelaksanaan kegiatan SFM. Ini masih menunggu apa namanya istilahnya subdomain aplikasi dari Kominfo. Terus kemudian juga adanya belanja katalog yang mundur karena adanya sinkronisasi penyedia di aplikasi. Ini yang dari Dinas Sosial dan Pekerja. Terus kemudian kalau kita melihat dari perbelanja nih, kalau kita lihat dari perbelanja untuk realisasi belanja di TW2 ini untuk belanja operasi sebesar realisasinya sudah sampai 787 MD, atau kalau kita lihat dari persentasenya ini 75,35%. Terus kemudian di belanja modal persentasenya sebesar 47,10%. Kemudian di belanja tidak terduga ada 17,27%, dan untuk belanja transfer ini sudah terrealisasi sebesar 100%. Naik, lanjut Mas. Nah, ini hasil dari Rakorda di DIY kemarin. Mereka menyandingkan kinerja dari semua kabupaten kota yang ada di pemerintahan DIY seperti itu. Di TW2 untuk kinerja fisik, Yogyakarta menempati peringkat ketiga. Paling tinggi ada di Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk kinerja keuangan kita ada di peringkat keempat. Peringkat pertamanya diraih oleh Kabupaten Kulon Progo. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan lelang atau paket dari target di Kota Yogyakarta ada 71 lelang, baru 46 ya, 46 yang selesai. Terus kemudian lanjut Mas. Nah, ini yang terkait dengan kinerja pengadaan barang jasa di TW2 2024. Untuk jumlah pengadaannya yang harus melalui tender terjadi pengurangan jika dibandingkan dengan TW1 menjadi 71 paket gitu, dengan total seluruh paket pengadaan yang harus melalui tender sebesar 163 M.
Terus kemudian untuk realisasi tendernya sudah ada 46, terus kemudian realisasi paket yang selesai tender di TW2 sebesar 99,5 M. Nah, sampai dengan TW2 ini telah selesai proses pemilihan sebanyak 46 paket dengan rinciannya paket konstruksi sebesar sebanyak 39 paket, untuk jasa konsultasi sebanyak 7 paket, dan total nilai kontrak yang sudah selesai di TW2 sebesar 99,5 M, atau kalau kita buat presentase atau jumlah efisiensi dengan selisih APS-nya sebesar 21,63%. Lanjut, Mas. Nah, ini ada beberapa proyek strategis ya. Berdasarkan Bukwal ada 10 proyek strategis. Ini adalah progresnya yang sudah terlaksana sampai dengan TW2. Ini untuk yang pembangunan Taman Embung Giwangan, progresnya masih sedang dilaksanakan pengadaan untuk pembuatan bopeng. Terus untuk pembangunan instalasi beda sentral di RSUD sedang dilaksanakan footpad, terrealisasinya baru 4,8%. Terus kemudian untuk pemeliharaan berkala Jalan Gedong Kuning dari PUPKP, pekerjaan ini proses dilaksanakan, baru di galian drainase dengan realisasi sebesar 3,5%. Terus kemudian yang keempat, pembangunan gedung Puskesmas Pakualaman atau DAK, pekerjaan sedang dilaksanakan galian tanah sehingga realisasinya baru 3,69%. Kemudian juga pembangunan gedung Puskesmas Kraton, ini juga posisinya sama dengan yang di Pakualaman, masih proses penggalian tanah, realisasinya sebesar 0,09. Terus kemudian untuk yang keenam, belanja modal untuk konstruksi bangunan TPS 3R Karangpirinjit, ini nanti harapannya pekerjaan harusnya sudah selesai sih di 28 Juni ini. Terus kemudian pembangunan SMP Negeri 10, ini masih tahap di SPP PJ. Terus kemudian untuk gedung fasilitas dan pengadaan praputrayaan perpustakaan Kota Yogyakarta dari DPK, ini ada deviasi karena adanya keterlambatan pengiriman. Ini kelihatan saya ada keterlambatan pengiriman barang ya. Terus kemudian untuk yang pembangunan sah di Kelurahan Giwangan, di RW 13, ini progresnya masih di penandatanganan kontrak. Kemudian untuk pemeliharaan berkala Jalan Bali Rejo, kalau ini sudah sampai broadcasting slope. Lanjut, Mas. Nah, ini ada beberapa catatan rekomendasi dari Pemda DIY. Ini kami ambil yang masih istilahnya konteksnya bisa dipakai oleh pemerintah kota. Yang pertama terkait perlunya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor agar pemanfaatan anggaran semakin efektif untuk menghasilkan capaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Terus kemudian juga melakukan percepatan kegiatan yang terlambat dilaksanakan dan segera menuntaskan proses PBJ, pengadaan barang jasa. Terus kemudian ini kaitannya juga dengan yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan perlunya peningkatan keamanan data dan optimalisasi pengelolaan aset TIK seiring dengan banyaknya ancaman pada keamanan informasi di pemerintah DIY. Terus kemudian juga termasuk di dalamnya ASN untuk memperhatikan aspek keamanan informasi dalam mengakses website atau layanan berbasis web dengan menggunakan jaringan kantor atau instansi. Selain itu juga perlu diantisipasi dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim, terutama terkait dengan penurunan produksi pertanian dan kelangkaan bahan pangan. Ini yang sesuai dengan arahan Presiden dalam laporan pengendalian inflasi di 2020. Terus kemudian, next Mas. Nah, yang selanjutnya terkait dengan petugasan Bapak Ibu yang ada di tim Des Timbal Balik. Nanti kami mohon untuk bisa melengkapi BA yang ada di aplikasi Simoneva karena kami cek terakhir ini data per hari Rabu masih ada yang belum mengisikan. Kalau di centang merah berarti belum terisikan, kalau yang tercentang hijau sudah terisikan. Kami mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu untuk bisa segera melengkapi BA Des Timbal Balik karena nanti kami akan mengumpulkan semua BA Des Timbal Balik untuk dijadikan laporan ke APD. Untuk selanjutnya, oh, berarti ya.
Ya, kami nyuwun masukan dari Bapak Ibu terkait dengan evaluasi pelaksanaan tes timbal balik. Apakah masih ada catatan-catatan yang perlu diperbaiki untuk peningkatan pelaksanaan tes timbal balik nantinya di TW 3. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Ibu. Perlu saya mention satu-satu? Monggo dari admin bank dulu. Nanti kalau Bapak Beda yang terakhir aja, Chef Victoria. Monggo dari admin bank dulu. Matur nuwun Mbak Dwi kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Festival balik dari kemarin, alhamdulillah bagian admin bank dalam tugasannya mengawal pelaksanaan fisik kegiatan. Kemarin sepertinya hampir semua bisa ikut timnya, kecuali yang miss jadwal. Jadi kemarin tuh ada yang kemarin itu ada 2 Zoom kalau nggak salah, itu yang satu nggak kepegang karena nggak tahu, karena biasanya kalau kemarin kan biasanya sih 1 hari 1 kemarin, cuman kemarin itu ada 1 hari 2 Zoom kalau nggak salah, itu yang kemarin Tegal Rejo yang Mbak Cynthia tidak bisa, tapi sudah diisi kok festival berita acaranya berdasarkan pencermatan di laporan bulanan di simpel laporan. Yang kedua kami sampaikan di berita acara festival balik per hari ini kayaknya sudah semua Mbak. Kami insya Allah nanti dicek sudah. Kemarin karena kesibukan dari kalau di bagian admin kebetulan sudah dibagi memang objektifnya penyelenggaraan namanya, baik itu kemarin ada kesibukan sehingga baru hari ini bisa diselesaikan mengisi catatan dan rekomendasi di berita acara di Istimewa Bali. Yang ketiga, kami tadi dari paparan yang disampaikan oleh Mbak Dwi di peringkat OPD yang deviasi fisik ya. Mohon coba ditampilkan. Mas Adit bisa dibantu nampilin yang peringkat ini ya. Bukan peringkat itu Mbak, OPD penyumbang deviasi fisik ya. Itu datanya ambil dari simpel laporan ya Mbak? Atau dari OPD-nya mana Mbak? Ini ke Zoom atau gimana ya? Tampilannya tampilannya kayak kepotong ya Mbak? Ini udah tampil Mbak. Yang daftar OPD-nya Mbak? Saya nggak bisa ya. Yang pertama yang kedua kok kami nggak bisa membaca ya? Yang pojok kanan. Kanan. Mbak, di monitor saya tampil itu Mbak. Nah, digedein Mbak. Nah, digedein. Yang pertama dinas PU, oke ya. Nah, dinas perhubungan ini monggo nanti mau disampaikan masalah. Atau oh ya, dinas perhubungan ini sepertinya karena mereka belum selesai entry realisasi, Mbak. Dan ditutup pas tanggal 4 atau berapa ya, belum mengisi. Dan kemarin sebenarnya berusaha kami jadwal ulang, tapi belum ketemu. Iya, belum konfirmasi, sudah kami hubungi apakah sudah bisa input. Kemarin kan memang di beberapa OPD memang pas festival balik kan kami beri kesempatan untuk mengisi langsung, karena kami sekarang tidak membuka kunci. Jadi kalau OPD kemarin tidak sempat mengisi realisasi itu menghubungi kami. Jadi
datang ke admin bank atau dengan Zoom meeting atau dengan difasilitasi festival balik kemarin. Tapi sampai dengan hari ini belum belum bisa kami fasilitasi, belum menghubungi kami konfirmasi, sehingga belum bisa, datanya itu memang mereka belum selesai mengisi. Nah, yang kami tanyakan apakah ini nanti dijadikan bahan raporda tingkat kota. Kalau iya, sepertinya mungkin ada baiknya kami menghubungi Dinas Perhubungan dulu agar mereka mengisi. Hari ini mau datang. Oh iya, sudah konfirmasi ternyata Mbak. Hari ini mau mengisi data yang kemarin belum sempat terisi. Jadi mungkin nanti data yang ditampilkan oleh Mbak Dwi kalau bisa mungkin direvisi sakit Mbak Dwi. Iya, sakit Mbak. Oke, berarti mungkin ini untuk bahan rapor dari Mbak Dwi. Enggak Mbak, ini kami kemarin memang ngambilnya per tanggal 12 Juli sebelum Des timbal balik. Oh iya benar. Posisi sebelum Des timbal balik. Ya nanti kalau memang untuk persiapan rakorda nanti kami nyuwun data update terbaru mawon ya Mbak ini. Oh iya, siap. Iya. Nanti Dinas Perhubungan ya, mungkin kalau ada update yang lain mungkin nanti bisa kami sampaikan. Baik, yang selanjutnya yang 10 paket strategis tadi disampaikan tidak nih Mbak? Iya, sampaikan. Nah, Tadi itu ada yang terakhir harusnya monggo Mas Arwanto yang akan menyampaikan. Silakan Mas Ar. Yang terakhir itu loh Mbak, yang scrollnya nggak kelihatan ya Mbak? kami nggak bisa melihat ya Mbak. Kecilin aja. Tampilannya dikecilin bisa. Mas Adit mungkin bisa di zoom ya. Yang ke benar ini yang pemeliharaan berkala Jalan Balirejo. Nah itu kayaknya nggak masuk di tahun kemarin ini. Balirejo itu. Iya, tahun kemarin. Ini data dari mana Mbak? Mbak Galuh bisa membantu. Kalau yang di data kinerja itu loh Mbak. Atau ini kayaknya keliru kopas apa ya? Tahun kemarin itu Mbak yang Balirejo itu. Iya makanya ini kayak keliru kopas ya Mbak. Ngapunten Mbak, nanti ini kami perbaiki yang ini. Ya mungkin nanti bisa datanya kalau yang per tanggal 30 Juni yang di data kinerja kayaknya udah update di tempat saya kemarin. Oh, iya. Mungkin bisa ambil dari ini. Iya, siap Mbak Mini. Nanti Nanti kami perbaiki yang ini. baik. Mungkin itu dari kami secara umum pelaksanaan festival balik sudah bagus. Kalau dari teman yang lain ada tambahan Mas Adi? Betul. Ya mungkin dari admin Bang cekap itu dulu Mbak. Nanti kalau Mas Honas mau nambahin nanti mungkin setelah yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Tarmiti atas informasinya. Nanti kami akan perbaiki terkait dengan yang OPD penyumbang deviasi fisik dan juga untuk yang proyek strategis ya, namanya akan kami perbaiki. Terus kemudian untuk BA terima kasih banyak sudah dilengkapi gitu. Terus kemudian terkait dengan kementerian. Nah, kemarin kami kelupaan menginfokan kalau sekarang di bidang perekonomian, kalau dulu kementerian itu tersentral di tim kerjanya keuangan daerah. Kalau yang mulai tahun ini kementerian itu dibagi, jadi tidak hanya ada di istilahnya tim kerjanya keuangan daerah, tetapi juga berbagi di tim kerjanya tempatnya Mas Itmam dan juga tempatnya Mbak Pia gitu. Jadi ada kemungkinan karena itu ada des kementerian yang pelaksanaannya berbarengan. Ngoten Mbak Tanwini. Perlu terinformasi sekarang kalau kementerian ada di dua tim. Nanti kami cermati lagi. Monggo untuk selanjutnya dari BPKAD kami persilahkan.
Halo, Oh, nggih, halo. monggo Bu Yohana. Jadi, dan saya mungkin saya duluan ya, soalnya habis ini nanti ada rapat lain. Oh, nggih, Jadi, nggih, monggo Bu ya, Yohana. eh, terima kasih. Tadi mungkin ada beberapa teman kami yang belum mengisi acara, nanti kan kami ya di internal. Kemudian yang terkait dengan 10 paket strategis, mungkin pertanyaannya tadi sebagian sudah disampaikan dari admin bank, ada yang ya, masih kopas dengan tahun lalu. Terus ini datanya kayaknya belum paling update ya, karena kok nilainya masih kecil-kecil sekali. Apa yang realisasinya itu masih ada yang di bawah, yang seperti puskesmas itu kalau nggak salah udah lebih tinggi mestinya. Tapi saya nggak tahu pasti sih. Kan kami itu rencananya mau ada audit ke beberapa paket strategis tersebut. Makanya kalau kami nanti mohon juga yang dari admin bank untuk yang pemantauan 10 paket strategis, kalau misalnya sudah ada update, tolong diupdate, jadi kami bisa punya data awal untuk perkembangannya yang sebelum kami masuk untuk audit. Ini kan ini datanya kalau yang Gedong yang Puskesmas 2 ini kalau nggak salah kayaknya lebih besar deh, masuk baru 0,0% gitu. Tanggapi dari admin bank. Ya, makanya kemarin minta datanya cut off-nya tanggal berapa, Bu? Mau Oh, okay. sampai dengan 31 Juni atau sampai kapan datanya? Mungkin yang sampai pertengahan Juli ini kami memang sudah update ada datanya, tapi monggo nanti yang dikehendaki mau cut off-nya tanggal berapa? Sebenarnya kan kemarin di Kalau yang paling update pertengahan Juli, Nyip. ya pertengahan Juli kemarin sampai tanggal ya las-lasan itu sudah ada update-nya. Oh, iya. Ya kalau bisa itu Bu, yang terakhir supaya kami bisa lebih dekat dengan realisasi di lapangan Iya. Kemarin belum belum dapat link tree-nya untuk ya bahan awal kami. dari bagian admin kok belum dapat nih dari inspektorat. Kan sebenarnya itu datanya kami linkkan di Google Drive sehingga Yang itu yang pemantauan 10 itu kan? 10 paket iya strategis itu kan? itu Iya, yang pemantauan 10. Oh iya. Itu sudah dapat, cuma kayaknya beberapa mungkin ya 2 minggu yang lalu itu saya cek kok banyak yang belum update itu. Kalau sekarang sudah update ya terima kasih, nanti saya cek lagi. ya, gimana ini mau kami kirim Excel-nya kemana? Atau kami Ke drive itu aja, nanti saya pantau. Saya udah dapat drive-nya dari Mas Arwanto. Sudah dapat linknya, tinggal di drive itu kan? Kami mengupdate di linknya itu. Ya, nanti kami update di link tersebut. Kalau Ibu sudah punya linknya, tinggal nanti memantau melalui link tersebut. Kalau yang lainnya, saya pikir memang kondisinya masih ada beberapa yang apa nih, realisasinya rendah ya dari OPD, tapi ya kalau seperti PU untuk 10 paket strategi saja beberapa tambah, jadi ya memang itu perlu didorong dari OPD-nya masing-masing supaya untuk mematuhi tata kalanya. Ya, kalau yang lainnya sudah oke sih menurut saya. Mungkin teman-teman dari inspektorat ada yang mau menambahkan lagi? Halo, saya Mbak Yu. Ya, monggo. Lanjut, monggo. Cuman ini aja sih Mbak, terkait penjadwalan ya. Kadang itu kita udah masuk ke apa room Zoom-nya itu sesuai jadwal, tapi ternyata kita kadang-kadang udah selesai, dan mungkin untuk kedepannya untuk penjadwalan bila ada apa ya di reschedule atau maju mundur itu diinfokan. Kan ya sebenarnya udah diinfokan sih. Cuman ada beberapa Zoom yang nggak diinfokan. Mungkin untuk kedepannya lebih apa, pelaksanaan penjadwalnya lebih apa ya? Ya intinya diinfokan bila ada
reschedule atau yang lain. Terima kasih. Oke, siap Pak Nugraha. Nanti kami akan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di bidang sektor nanti. Monggo dari Bapak Ibu yang lain kami persilahkan. Dari BPKAD. Terima kasih, Bu Dwi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, untuk poin pertama checklist atas keterisian BA Rekondis Timbal Bali, ada beberapa pengampu yang memang belum sempat mencatatkan G. Itu kami terus berkoordinasi dan mengupayakan agar segera terisi atas evaluasi yang ada. Kemudian untuk poin yang kedua, menjumpai beberapa kendala teman-teman di OPD terkait penatausahaan keuangan, itu memang ada kegiatan yang memang mundur dari kata kala atau bahkan terdapat kegiatan yang memang belum diajukan seperti itu. Kita terus mengupayakan terus meningkatkan komunikasi dan memberikan arahan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang telah selesai agar segera diajukan SPM, kemudian kita permudah, kita percepat SP2D agar sesuai dengan tata kala di awal seperti itu. Kemudian atas kendala yang ada lebih ke teknis, mungkin koordinasi kembali mengenai tata kala dalam peng-SP2D di akhir bulan. Kita sudah melakukan penataan sedemikian rupa agar memaksimalkan untuk teman-teman yang bisa mengajukan atas kegiatan yang terlambat diajukan agar bisa diproses seperti itu. Kemudian mentarget untuk OPD yang memang masih ada kegiatan yang belum diajukan kepada kami. Seperti itu. Mungkin lebih ke komunikasinya memang harus lebih kita tingkatkan, kemudian kita juga harus memberikan target kepada OPD agar semuanya sesuai dengan tata kala seperti itu. Mungkin kalau dari penyerapan atas realisasi anggaran memang jauh sekali dari target seperti itu. Mau nggak mau harus lebih ekstra lagi dari teman-teman, kemudian dari BPKAD, saling komunikasi, memberikan arahan, saling bekerja sama lebih kita ini lagi, kita usahakan, kita upayakan agar sampai dengan target akhir tahun per TW-nya kita bisa menyesuaikan dengan target yang akan kita capai. Jangan sampai nanti menumpuk di belakang, kemudian nanti terburu-buru. Kadang ketika terburu-buru, Mbak Yanti ngapunten ke mute. Halo, Mbak Yanti, mic-nya ke mute. Halo, Mbak Yanti, mungkin bisa diulangi. Tadi mic-nya soalnya sempat ke mute. halo, iya. Tadi sempat ke mute soalnya mic-nya. Mungkin lebih ke komunikasi yang harus kita upayakan, kita tingkatkan lagi untuk mendorong teman-teman agar mengupayakan juga setiap kegiatan untuk segera diajukan kepada kami. Kemudian pengaturan dari tata kala atas target per bulannya harus terpenuhi, harus juga dikomunikasikan kepada teman-teman seperti itu. Mungkin itu pada intinya. Ya, terima kasih Bu Dwi. Ya, terima kasih Mbak Yanti. Nanti kami tunggu untuk yang belum melengkapi PM, mohon bisa segera disusulin ya Mbak Yanti. Terus ini enggak ya, dari BPKAD ada apa namanya istilahnya, upaya untuk nantinya supaya serapan keuangannya di TW3 bisa sesuai dengan tata kala, atau paling enggak kalaupun ada deviasinya tidak sebesar di TW2 Mbak Yanti. Lebih ke ini ya Bu, kemarin memang
kita sudah mulai untuk mentargetkan per bulannya. Kita men-share juga untuk tata kelola FP2D ketika di akhir bulan. Kemudian target SPM pengiriman itu kita juga sudah share. Kemudian target-targetnya ketika ada kegiatan yang terlambat diajukan, itu kemarin sempat kita koordinasikan juga bahwa yang terlambat, katakanlah di Maret, April itu masih ada kegiatan yang belum maju, itu posnya itu di Juli harus semuanya masuk seperti itu. Itu arahan terakhir yang sudah diberikan oleh Kabid dan Bunia seperti itu. Jadi memang masih ada secara realita di teman-teman OPD ternyata ada banyak, dan itu juga beberapa teman-teman OPD yang secara cangkupan kecil yang masuk ke dalam ampuan saya itu juga ada beberapa memang kegiatan. Setelah dikonfirmasi memang ada terkendala di rekanan. Jadi di beberapa rekanan itu administrasi seperti tanda tangan, kemudian berkas-berkasnya itu tidak komplit. Jadi mereka saling menunggu. Atas kejadian yang terjadi ini, kita juga sudah memberikan arahan, karena memang ketika tidak bisa terhandle di lingkup kelurahan, mau nggak mau kita harus berkomunikasi juga sampai ke kementerian seperti itu. Dalam cangkupan kementerian itu biasanya lebih ada solusi, karena memang pengalaman di kementerian juga dimungkinkan lebih banyak ketika menghandle atau memberikan solusi dari beberapa kendala yang berkaitan dengan rekanan seperti itu. Jadi jangan sampai jalan sendiri nih ketika macet, rekanannya kok nggak segera ini sih, kurang tanda tangan, kurang cap, kurang berkas ini, biasanya kok nggak masuk-masuk. Jangan hanya diam, tapi memang harus berkomunikasi lah ke ke kementerian, atau mengkomunikasi sebenarnya gimana caranya gitu. Kalau misalkan memang rekanan X ini agak susah, itu mau nggak mau ya kita harus memberikan catatan, oh berarti lain kali harus lebih selektif lagi. Misalnya ketika kita dalam membeli rekanan atau beberapa poin catatan yang evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan. Seperti itu. Terima kasih informasinya Mbak Yanti. Nanti harapannya sehingga di TW 3 deviasinya tidak setinggi yang di TW 2 ini. Lanjut dari BPPC, monggo. Dari BPPC ada yang join? BPPC nggak ada. Dari Bagor? Mbak Ade, monggo. Untuk Mbak Dwi, nanti untuk kekurangan isian BA kan kami lengkapi. Terima kasih Mbak Ade. Nanti kami tunggu untuk kelengkapannya. Terus kemudian dari Dinas PKU, monggo. Oke, terima kasih Bu Dwi kesempatannya. Oke, sebenarnya pertama-tama kita mohon maaf sih Bu, mungkin ada beberapa kali gitu dari Dinas PKU tidak bisa hadir dalam kegiatan DES, itu sebenarnya juga karena kekurangan personil juga Ibu, karena kebetulan juga di Dinas PKU juga OPD teknis begitu, jadi ada beberapa kegiatan yang memang harus dilaksanakan juga, seperti ada kemarin pameran, ada juga helpdesk untuk perizinan begitu, ada pengawasan dan pengendalian. Jadi mungkin masih banyak dari Dinas PKU yang belum mengisikan berita acara. Nanti kita coba komunikasikan dengan teman-teman untuk segera mengisikan berita acaranya. Terus yang kedua mungkin mohon izin terkait mungkin sedikit konfirmasi aja Bu, tadi salah satu alasan dari Dinas PU deviasi itu karena menunggu izin izin untuk belanja barang impor, begitu Ibu? Kayaknya kalau PKU bukan menunggu barang impor ya. PU. nggih, Kominfo itu Mbak. Oh, Bukan, Kominfo, oh ya, nggih. Kominfo. Oh, nggih. Benar, kalau Kominfo memang ada beberapa belanja yang
diajukan Iya. untuk izin impor nggih. Tapi sebenarnya kalau yang periode kedua ini sebenarnya kan kita untuk menghadapi anggaran perubahan, Bu. Jadi kalau untuk anggaran murni sebenarnya memang dari tim itu harusnya untuk pengajuan izin impor itu di bulan Februari kemarin begitu. Jadi mungkin karena bulan Februari kemarin belum mengajukan, jadi anggaran murninya terkendala untuk belanja impor. Itu mungkin ada teman dari Dinas PKU yang Oh, enggak. Cukup Ibu, matur nuwun Iya. dari Dinas PKU. Terima kasih Mbak Ayu. Nanti kami tunggu untuk kelengkapan BA-nya, nggih. Terus terkait dengan ini, karena mungkin ada beberapa anggota dari Dinas PKU yang berhalangan hadir karena kesibukan dan lain-lain. Mungkin bisa ini ya, ketika tidak bisa hadir itu memberikan catatan sesuai dengan mitra bidang sektoralnya nih, sehingga nanti bisa kami sampaikan. Jadi walaupun dari Dinas PKU tidak hadir, catatan dari Dinas PKU bisa kami sampaikan ke OPD tersebut. Terus kemudian kalau terkait dengan pelaporan P3DN-nya di semester PDN-nya di semester di DW2 ini gimana Mbak Ayu? Untuk laporannya masih kita proses Ibu karena waktu DES itu juga ada beberapa OPD yang kita konfirmasi terkait laporannya, ada juga yang masih perlu direvisi begitu. Jadi ini masih tahap kompilasi untuk datanya lagi. Karena ada juga OPD yang baru kemarin mengirimkan revisi perubahannya begitu. Kalau dari PKU sendiri memberikan tata kelola atau batasan waktu dari OPD maksimal menyampaikan laporan PDN-nya per tanggal berapa? Kalau untuk deadline dari Dinas PKU itu sebenarnya untuk laporan semester 1 itu sampai tanggal 30 Juni, Bu. Nah, tapi ternyata ada beberapa OPD itu yang sampai tanggal 10 Juli juga belum mengirimkan. Jadi makanya kemarin ada surat susulan lagi terkait mengingatkan kembali begitu bahwa deadline untuk pelaporan sebenarnya tanggal 30 Juni. Terus kemarin sambil kalau yang itu sudah terkejar sih Bu untuk yang terlambat waktu DES kemarin. Mungkin yang beberapa yang terlambat jadinya ada sudah jadwalnya DES tapi belum mengumpulkan. Jadi kita harus nyusuli secara pribadi begitu Ibu. Nggih. Matur nuwun informasinya Mbak Nggih. Ayu. Ya. Lanjut dari BPBJ ada yang join? Sebenarnya tadi saya melihat dari BPBJ ada yang join. Atau dari TAPEM ada yang join? Nggak ada. Monggo dari Bapak Ibu sektoral Bapeda kami persilahkan. Oh, monggo Mbak Husna dari BPBJ. Halo, dari BPBJ. Ini sudah open mic. Iya Mbak, suaranya nggak masuk itu Mbak. Atau ada kendala di audio? Oh gitu ya. Ada yang perlu disampaikan Mbak Usna mungkin bisa lewat chat? Oh, okay. Atau mau beralih dulu, berganti perangkat dulu? Mungkin sambil menunggu Mbak Usna yang dari BPBC, dari bidang sektoralnya Bapeda, monggo kami persilahkan. Dari bidang fisik, monggo IPW. Aman, Halo? Mbak. Monggo teman, monggo Bu Nina. Halo. Halo? Selamat Aman, pagi. aman. Aman. Oh, Bu Nina, Mbak Husna dulu, nggih. Nanti Bu Nina lanjut, nggih. Monggo Mbak Husna sudah bisa masuk suaranya. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk dari BPBJ,
berdasarkan info yang tadi dipaparkan ada 71 paket nih Bu untuk tahun 2024 ini. Tapi info terakhir yang saya dapat itu ada satu paket yang untuk tender dipindahkan ke e-katalog konstruksi, yaitu untuk pemeliharaan bangunan RSUD. Jadi itu udah dikonfirmasi ke BPBJ, dijadikan e-katalog konstruksi gitu. Ini per tanggal berapa, Mbak? Soalnya ini kami minta datanya kemarin per 30 Juni. Oh, di bulan Juli, sepertinya per tanggal 16 Juli ini, Bu. Oh, 16 Juli. Oh ya sudah. Berarti nanti ini Heeh. berkurang satu lagi kayak di bulan Juli ya. Iya, Ya, per oke. tanggal 16 Juli dari RSUD-nya konfirmasi bahwa itu akan di e-katalog konstruksikan. Jadi yang sekarang diproses itu dari yang sudah masuk sudah 70, yang diproses 13, yang udah selesai 57 paket. Tapi kemungkinan untuk yang 13 ini ada 5 paket PJU nanti yang akan diganti ke katalog juga, katalog lokal. Ini mungkin harapan saya ke depannya sih nanti untuk pencatatan, baik itu pencatatan transaksional maupun yang sudah e-purchasing atau tender nanti bisa dilengkapi untuk OPD-OPD yang lain ke depannya biar terrecord apa yang sesuai dengan capaian kinerja juga terrecord juga di pencatatan di SPSE gitu. Jadi sesuai capaiannya karena di SPSE itu juga ada capaian PDN mungkin dari situ nanti bisa dipakai juga untuk dinas PKU. Seperti itu mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Usna. Mungkin nanti bisa membantu sambil mengingatkan teman-temannya yang mungkin belum mengisi BA Destimbal balik ya Mbak Usna bisa diminta untuk segera melengkapi. Terus kemudian monggo Bu Nina dari bidang IPW. Atau perwakilan dari bidang IPW mohon persilahkan. Wes kok Mbak, aman Mbak. Oh, nih. Dari bidang PPN ada yang mau disampaikan, monggo kami persilahkan. Dari bidang perekonomian, Enggak ada Mbak Dwi katanya teman-teman. enggak ada. Enggak ada. Terlaksana lancar. Nah, nanti titip Oke. pesan ya Mas Doni Iya, terkait yang soal di apa penjadwalan pembagian ya kementerian. nanti. Oke. Pembagian kemarin nanti Ngapunten mungkin emang untuk sekarang yang di udah dibagi apa ke 3 tim namanya? kerja. Nanti yang di TW3 harapannya bisa dari admin bisa mengikuti semua jadwalnya. Nggih, siap. Matur nuwun Mbak Dwi. Ini dari PPF menyampaikan pesan. Nah, usul kalau misalkan capaian fisik mau usul misalkan capaian realisasi fisik dan keuangan serta jumlah kegiatan yang deviasi diisi oleh tim dari admin bank dan BPKAD apakah memungkinkan secara SIM dan ketugasan karena datanya kan belum sesuai dan terkadang dari tim tidak menyampaikan datanya juga dari admin bank sama BPKAD mungkin bisa menanggapi terkait untuk yang ini ya catatan-catatan yang harus dikonfirmasi ke OPD karena deviasinya lebih dari 5%. Apakah memungkinkan apabila dibuat secara SIM? Dari admin Pak Mbak. Ini Mbak Tanwini. Iya, benar. Makanya kemarin kan sebenarnya tadi lupaan mau saya tanya Pak. Sebenarnya kan di SID Festival Fair itu ada
deviasi nih sudah ada spreadsheet-nya di situ. Nah, kadang kami mengisinya di situ, tapi lebih banyak langsung diisi pelaporan. Oke. Nah, mau kalau memang harus mencatatkan di situ, nanti kalau sekarang mungkin tinggal gitu ya. Mungkin di timbal balik selanjutnya ya, disepakati saja kita mau yang bagian admin terutama fisik itu harus mengisi di situ atau tidak gitu, wajib mengisi di situ atau tidak. Monggo, kalau nanti diharuskan mengisi di situ, nanti kami mengisinya di situ. Kadang juga hasil konfirmasinya masih sama. Tidak. Kalau yang di simple bisa ditarik langsung datanya enggak ya Mbak Tarmini? Bisa, kami lihat satu-satu ya Mbak. Hah? Harus satu-satu ya? Kan kemarin ada beberapa yang belum mengisi. Itu kami isikan alasan tandanya langsung di waktu entry data di situ. Kendalanya kalau misalkan dari ngelihat langsung dari SIM pelaporannya, nanti apabila dari admin pengada yang berhalangan hadir itu kita juga tidak bisa menggali informasi dari OPD kalau yang deviasinya lebih dari 5%. Kalau yang data itu kami upload di SID-nya. Tapi nanti maksudnya ketika festival balik ternyata ada informasi terbaru mengenai debatannya, itu kami isikan di situ atau kami yang kemarin tuh teman-teman mungkin ada yang isi di simpelnya di data kami sendiri, ada juga yang di Google Spreadsheet-nya yang dari Bapeda itu. Kalau kami sih harapannya kalau dari Bapeda, kalau bisa kami juga dapat updatean data terbarunya, karena kadang kami juga ditanya. Itu sih. Itu nanti kami sampaikan ke teman-teman setelah kita menyimak rapat evaluasi ini, mungkin di TV3 nih Mbak. Nggak apa-apa Mbak Tarmini. Ngapunten ini teman-teman admin pun jadi kerja 2 kali ya nantinya. Nggak apa-apa, nanti kami pakai yang itu saja, terus kalau memungkinkan kami update di simpel lapangan. Kan sebenarnya yang deviasi juga tidak banyak. Ya, kecuali dinas kesehatan itu tidak banyak. Tapi besar ya. Juga mungkin penilaiannya saya kok nggak apa-apa. Nanti mungkin kami update di situ, terus setelah selesai semua kami tadi diupdate di simulasi. Baik, nanti kami sampaikan untuk TV3 nih Mbak Nini. Siap Mbak Tarmini nanti di TV3. Terus kemudian dari PPKAD mungkin bisa menanggapi? Halo, mohon maaf tadi sedang di jalan untuk konfirmasi yang soal tarian DSI PKD napa menapa nggih? Yang kaitannya deviasinya lebih dari 10% ya kalau ini ya. Yang kita yang ada di yang kita uploadkan di SID Desimal Bali itu Mbak Yanti. Oh, kan. Ini memang kalau berkaitan dengan deviasi keuangan biasanya data kami dapatkan dari teman-teman di pelaporan. Biasanya kita kontakkan dengan Pak Brio, kemudian Pak Brio yang melakukan penarikan data di SIPKD, kemudian dilakukan analisis dan biasanya di ranking sama beliau, kemudian rankingnya juga ada yang berdasarkan subkegiatan, kemudian ada yang per jenis belanjanya, mana-mana yang lebih dari 10%, kemudian di ranking juga untuk OPD-nya. Biasanya memang kalau masing-masing OPD memang harus ada konfirmasi, ada konfirmasi dari kami. Jadi ketika masing-masing OPD ingin mengetahui posisi sebenarnya dari subkegiatan kita aman nggak sih nih dari proporsi sampai dengan TB2 sampai dengan bulan ini, itu memang mau ngomong kita yang harus memberikan. Kalau misalkan secara otomatis teman-teman narik mungkin hanya dari SIPKD per masing-masing OPD-nya. Jadi ketika yang berkaitan dengan perankingan itu belum.
Nggih. Tapi kalau misalkan posisi untuk data dari masing-masing OPD-nya yang berkaitan itu biasanya bisa langsung lari dari SIPKD seperti itu. Oke, dari bidang PPM ada yang menanggapi? Monggo Mbak Jatuh. Nggih, Mbak Dwi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi izin Mbak Dwi dan Bapak Ibu tim, untuk bidang PPM dari teman-teman tadi sepertinya sudah lancar gitu, tidak ada kendala. Cuman mungkin hampir sama dengan yang tadi disampaikan. Untuk Bapak Ibu tim yang sekiranya memang tidak bisa rawuh, sebenarnya kami sudah woro-woro sebenarnya Mbak di awal sebelum tes biasanya Hamin berapa ya paling enggak itu Hamin 3 lah, itu sudah menyampaikan apabila nanti tidak bisa rawuh itu menyampaikan catatannya sesuai ketugasannya dan sesuai mitra yang didampingi ya mungkin karena Bapak Ibu timnya juga terbatas mungkin ada yang double juga karena bersamaan misalnya jadwalnya PPM kan ada tiga tim kerja yang misalnya bareng itu kan timnya yang sama nggak mungkin terpecah nih biasanya ada yang sudah mengisikan di tim kerjaannya sudah mengisikan nah mungkin ada yang belum aktif untuk mengisikan yaitu mungkin monggo nanti didorong kembali untuk mengisi sebelum pelaksanaan des itu bisa dimungkinkan karena memang kami sudah membuka berita acara ini paling enggak itu biasanya kami sudah membuka seminggu sebelumnya itu sudah kami buka ketika kita menyusun jadwal biasanya kita langsung membuka simonevanya untuk bisa dibuka berita acaranya. Nanti OPD mitra yang kami tes pun juga bisa mengisikan tindak lanjut dari bulan sebelumnya. Sehingga nanti Bapak Ibu tim yang lain juga ketika agendanya itu bertabrakan, itu bisa segera mengisi catatannya misalnya yang jarang bisa rawuh ya. Itu biasanya kan bagian organisasi, kemudian yang terkait SPM ya ini tata pemerintahan ini juga jarang rawuh. Nah itu biasanya harusnya sudah mengisikan catatannya. Nah, kalau untuk yang jarang rawuh tapi aktif mengisikan biasanya BPJ Mbak Dwi itu biasanya sudah mengisikan catatannya walaupun tidak rawuh ya, mungkin karena berbarengan dengan ketugasannya. Nah, tapi harapan kami pun ketika ini koordinasi sesama tim mungkin bisa disampaikan alasan seperti tadi dinas koperasi ya itu ada penjelasan kenapa tidak bisa merawui paling enggak kami mengetahui gitu. Nah mungkin itu saja Mbak terkait tes kemarin ya secara keseluruhan baik dan lancar tidak ada kendala yang rumit. Mungkin itu saja Mbak Dwi, matur suwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Mbak Jatuh masukannya. Jadi nanti mohon dari Bapak Ibu seperti sudah saya sampaikan tadi kalau memang berhalangan hadir monggo bisa menginfokan dan memberikan catatannya kepada mitra sektoralnya yang ada di Bapeda masing-masing sehingga nanti bisa disampaikan. Ini juga kebetulan bagian TAPEM. TAPEM itu memang baru pertama kali ini bergabung. Sebenarnya ketugasan dari TAPEM itu terkait dengan pengawalan capaian SPM di 6 urusan wajib OPD seperti itu. Tapi kemarin sepertinya juga dari bagian TAPEM masih banyak yang dalam tanda petik tidak rawuh. Nanti kami coba mengkomunikasikan dengan TAPEM sehingga nanti harapannya di TW3 mereka sudah bisa join ataupun kalaupun mereka memang ada yang berhalangan join bisa memberikan catatan terlebih dahulu ke mitra sektoral yang ada di Bapeda. Dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan, monggo kami persilahkan. Atau dirasa cukup? Kalau dirasa cukup kami cukupkan. Cukup ya. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti diskusi dengan kami sampai dengan pukul 10 lebih ini. Tadi kita buka dengan berdoa. Kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas terima kasih banyak atas kehadiran selama des timbal balik dan juga
partisipasi aktifnya di dalam Timbas Balik. Nanti sampai ketemu lagi di TW 3. Ada kurang lebihnya kami dalam mengantarkan rapat kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk yang belum absen bisa absen. Silakan.